Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 yaitu di bahasan tentang gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau getaran bergerak bolak-balik ya, tapi kalau gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi selain dia bergerak bolak-balik, dia juga merambat, berjalan seperti itu. Nah, dalam perambatannya gelombang tersebut, medium atau perantaranya tidak ikut merambat, tapi hanya bergetar. Ya, medium atau perantara dia hanya bergetar. Yang merambat apanya? Yaitu energi gelombang tersebut. Ya, jadi medium atau perantara tidak ikut merambat. Yang merambat adalah energi gelombangnya. Kita sekarang masuk tentang jenis-jenis gelombang. Nah, berdasarkan cara merambatnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Apa perbedaannya nih? Gelombang mekanik artinya adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, medium atau perantara ya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang bunyi. Gelombang tali berarti perantaranya apa? Tali. Gelombang bunyi perantaranya ya bisa berupa benda apapun yang bisa sebagai perantara. Maka karena bunyi itu termasuk gelombang mekanik, artinya dia perlu medium. Maka kalau misalnya kita berbicara di ruang hampa, seperti di luar angkasa, maka kita tidak bisa tuh mendengar bunyi. Karena kenapa? Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa, karena dia merupakan gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Kemudian yang kedua disebut adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tanpa medium. Jadi walaupun tidak ada medium, dia tetap bisa merambat. Kalau ada medium, ya lebih bisa. Gitu ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa medium. Kalau ada medium ya tetap bisa merambat. Tuh. Ya, contohnya adalah gelombang cahaya tampak. Ya, cahaya tampak yaitu Magicu Hiboniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Infrared, gelombang radio, gelombang ultraviolet, sinar X, sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, dan gelombang mikro, dan juga dan lain-lain. Ya, itu contoh gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang bisa merambat walaupun tanpa medium. Nah, kita lihat di sini ada salah satunya ada gelombang cahaya. Maka kenapa sih cahaya matahari itu bisa merambat sampai ke bumi? Padahal dari bumi ke matahari itu adalah ruang hampa. Ya, nah karena gelombang cahaya tersebut termasuk gelombang elektromagnetik yang bisa merambat walaupun tanpa ada medium, sehingga cahaya matahari bisa sampai ke bumi walaupun tanpa ada medium di antaranya. Kemudian masih di jenis gelombang, sekarang berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Apa perbedaannya nih? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi kita lihat di gambar di sini, arah getarnya adalah bergerak atas bawah, bergerak bolak-baliknya atas bawah. Merambatnya kemana? Ke kanan. Maka akan membentuk tegak lurus. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan juga gelombang cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Ya, contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang selingkis. Kita lihat sini ada perbedaan dari bentuknya. Gelombang transversal berbentuk seperti ada bukit dan ada lembah, ada yang naik dan ada yang turun. Sedangkan gelombang longitudinal berbentuk seperti ada bagian yang rapat dan ada bagian yang renggang. Biasa disebut sebagai rapatan dan renggangan. Itu perbedaannya antara gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal, dilihat dari arah rambat dan arah getarnya. Sekarang kita akan bahas lebih detail tentang gelombang transversal. Dari sini ciri-ciri gelombang transversal adalah pertama, terdiri dari bukit dan lembah. Bukit adalah yang ke atas dan lembah adalah yang ke bawah. Contoh bukit yaitu diwakili dengan huruf A, B, C, dan E, F, G. Sedangkan lembah diwakili oleh huruf C, D, E, dan G, H, I, yaitu bagian bawah untuk lembah dan bagian atas untuk bukit. Dan di bagian bukit ada namanya puncak, yaitu bagian paling atas, diwakili dengan huruf B dan F di sini. Kemudian di bagian lembah ada bagian paling bawah, disebut sebagai dasar gelombang. Di situ diwakili dengan huruf D dan huruf H. Nah, kemudian amplitudo itu apa? Ada bukit, ada lembah. Yang mana amplitudo? Yaitu jarak dari titik tengah ini ke titik atas atau tengah ini ke bawah. Itu ada amplitudo. Yaitu diwakili dengan huruf B besar B kecil atau D besar D kecil, atau di sini F besar F kecil, H besar H kecil. Ya, jarak dari tengah ke atas atau tengah ke bawah, tengah ke puncak atau tengah ke dasar.
Kemudian satu gelombang, karena gelombang transversal terdiri dari dua, yaitu bukit dan lembah, maka sebut satu gelombang adalah saat terjadi satu bukit dan satu lembah, itu disebut sebagai satu gelombang. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dan panjang gelombang adalah panjang satu gelombang, ya, yaitu jika sudah menempuh satu bukit dan satu lembah. Contohnya dari A sampai E. Contoh dari A sampai E, kemudian dari B sampai F, C sampai G, D sampai H, E sampai I, ya, menempuh satu gelombang, satu bukit satu lembah. Atau bisa juga diwakili dengan seperti ini: jika awalnya di bukit ketemu bukit lagi, atau saat ketemu puncak lagi, maka disebut satu gelombang. Ketemu dasar, dari dasar ketemu dasar lagi, maka satu gelombang. Seperti itu, satu bukit satu lembah. Atau berada di posisi awalnya di puncak, maka ketemu puncak lagi, maka disebut satu gelombang. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang gelombang longitudinal bentuknya adalah seperti ini. Ada rapatan dan ada renggangan. Di bagian sini, ya, sini adalah sini adalah renggang, dan di sini adalah rapat. Ciri-ciri gelombang longitudinal adalah terdiri rapatan dan renggangan. Tadi kalau transversal dari puncak dan lembah, kalau misalnya longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Dan satu gelombangnya berarti terdiri dari satu rapatan, satu renggangan, sama seperti tadi transversal. Karena transversal terdiri dari bukit dan lembah, maka satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan gelombang longitudinal, karena terdiri dari rapatan dan renggangan, maka satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Contohnya dari A ke B, ya, satu rapatan dan satu renggangan. Itu adalah satu gelombang longitudinal.